Assalamualaikum, semoga Ustadz dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama insya Allah. Apakah ada zakat profesi atau zakat penghasilan dalam Islam? Jika ada, apa dalilnya? Jika tidak ada, apa ini? Bagaimanakah hukum lembaga penerima dan penyalur zakat profesi dan zakat penghasilan tersebut? Ana pernah berdiskusi dengan teman yang pernah bekerja di salah satu lembaga tersebut dan dia bilang untuk nisabnya adalah senilai 520 liter beras. Ya. Ini sudah pernah saya jelaskan ya, mungkin akhi yang bertanya atau ukhti yang bertanya belum hadir dari awal pertemuan kita. Kalau yang saya tahu memberikan pendapat adanya zakat profesi cuma Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi, gitu kan. Beliau mengatakan adanya zakat profesi dan itu pun setelah beliau ditelusuri oleh sebagian ulama, setelah beliau memang paling banyak memberikan fatwa-fatwa para pengusaha yang ada di Amerika dan di Eropa, gitu kan. Mereka ini umumnya pendapatan pemilik perusahaan dan pekerja itu besar-besar dan mereka untuk meringkas supaya mereka ini tidak perlu repot-repot satu tahun ngeluarin zakat, keluar istilah zakat profesi. Artinya setiap bulan langsung aja potong deh supaya nggak pusing. Tapi ini dibantah oleh jumhur ulama karena dia keluar daripada syaratnya zakat, harus ada haul. Haul itu masa satu tahun dan itu hadis sahih riwayat Bukhari. Tidak ada zakat sebelum tiba haulnya, dan haul ditentukan oleh Nabi SAW dalam riwayat lain adalah 1 tahun, gitu kan? Dan haul ini bisa kita tentukan sendiri dan ini sudah panjang lebar sering saya sebutkan. Setahu saya Allahu alam ini tidak ada dalil, dalam masalah ini, cuma ijtihad saja dan sebaiknya tidak ada. Karena zakat pun selain haul masa 1 tahun juga dilihat kemampuan orang itu, dia mampu nggak keluarin zakat nanti. Gitu. Ada orang misal gaji pegawai 2 juta. Ternyata pengeluaran dia 2 juta juga. Ini termasuk orang miskin, enggak, dia bukan fakir, tapi miskin. Fakir itu adalah seseorang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok. Tidak ada pendapatan sama sekali. Tapi kalau orang miskin punya pendapatan tapi pas-pasan, atau kadang-kadang bahkan dia utang sama orang lain. Mungkin di sini masuk pembantu rumah tangga, supir yang bawa mobil, mungkin pegawai di perusahaan yang memang gajinya tidak mencukupi, sementara dia terima 2 juta atau 1,5 juta misalnya, sementara anaknya 3, ada istrinya, kemudian mertuanya numpang sama dia, kebutuhan banyak, nggak bisa, maka ini malah masuk menerima mustahik, mau masuk dalam kategori orang menerima zakat, gitu kan. Jadi Allah alam yang saya tahu ini tertolak oleh pendapat jumhur ulama karena memang tertolak bukan cuma karena pendapat ya, karena bertolak belakang dengan hadis Bukhari tentang masalah haul 1 tahun itu. Kemudian tolak ukur 520 liter beras ini saya belum pernah temukan nih. Tolak ukurnya yang saya tahu emas, gitu kan. 85 gram emas itu hadis-hadis sahih menjelaskan masalah itu. Jadi memang saya tidak tahu nih dari mana perhitungannya itu. Dalam menuntut ilmu ada yang hukumnya fardu ain dan ada fardu kifayah. Jika kita ingin melanjutkan studi, apakah kita harus menuntut ilmu yang sifatnya fardu ain tersebut, yaitu ilmu agama atau ilmu syar'i? Lalu bagaimana jika kita melanjutkan studi lainnya dengan tujuan pengembangan karir? Apa saran Ustadz? Kalau nuntut ilmu syar'i memang fardu ain. Antum tidak ada pilihan di situ, kayak hadir di majelis ilmu begini, dan tidak harus hadir majelis ilmu ya, boleh dengar ceramah, boleh beli DVD, boleh baca buku, pokoknya fardu ain sifatnya, memang secara individu diwajibkan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, hadis sahih. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, itu memang wajib. Artinya ilmu agama di sini. Kalau ilmu selain agama hukumnya fardu kifayah. Artinya dia wajib, tapi kalau sudah ada yang tuntut dari antara kaum muslimin tidak harus mau numpuk-numpuk ke situ, gitu kan. Maka itu sifatnya begitu. Kalau antum lanjutin studi yang sifatnya fardu kifayah, boleh-boleh saja. Orang dari S1 mau ke S2, S2 ke S3, silakan kejar karirnya. Boleh saja. Islam tidak menutup seseorang itu untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, malah dimotivasi, gitu kan. Tapi jangan tutup diri dari menuntut ilmu syar'i. Dan alhamdulillah sekarang kan media sudah luar biasa. YouTube ini sudah luar biasa. Kemudian banyak lah ya yang bisa digunakan, mungkin beli DVD-nya, mungkin juga hadir ceramah seperti sekarang sudah banyak ceramah-ceramah yang seperti pernah saya isi kita dari sini, kemudian disambung ke Amerika, itu kan sudah kemana-mana, gitu kan. Itu sudah bisa kita hadir. Ya, mungkin banyaklah fasilitas untuk itu. Jadi nuntut ilmu syar'i jangan ditinggalkan, karena ilmu syar'i itu memang dibutuhkan dan tidak ada batas, sampai kita tua pun bahkan sampai meninggal tetap menuntut ilmu syar'i. Misalnya imam itu tahu
hukum rokok, sudah tahu hukumnya, nggak boleh, gitu kan? Karena dorornya lebih besar daripada manfaatnya, tetap dia lakukan. Tentu lebih baik antum cari masjid yang imamnya tidak merokok. Jadi makin terjaga muru'ah, kehormatan hubungan antara seorang hamba dengan Allah, maka makin baik kita menjadi imam, makmum di belakangnya, kan gitu. Karena imam itu makin sempurna, makin bagus. Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, memang belum pernah ada yang sampaikan, dia tidak tahu. Sementara syarat-syarat lain, bacaannya benar, gerakannya benar, gitu kan? Maka tidak ada masalah setahu saya. Allahu a'lam, tidak masalah. Gitu kan? Beberapa sahabat pernah terjadi sholat di belakang imam yang sempat mabuk, gitu kan? Juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian sedang menjadi makmum pada seorang imam dan imam itu melakukan kesalahan, maka dia berdosa pada Allah dan sholat kalian sah, gitu kan? Jadi ada penyebutan seperti itu. Dan juga ada hukum dalam masalah buku-buku fikih kita disebutkan hukum sholat di belakang majhul hal. Majhul hal ini nggak jelas statusnya. Orang ini syirik atau enggak ya, atau dia buat kesalahan atau enggak, kita enggak tahu, maka sah aja sholat di belakangnya. Kecuali kita sudah jelas-jelas tahu dia penyembah kuburan, dia memang orang yang berbuat banyak kemaksiatan kepada Allah, itu lain, gitu kan. Tapi kalau kita enggak tahu hukum zahir, hukum yang kelihatan saja. Bolehkah kita memilih siapa yang akan kita sedekah, seperti antara pengemis dan pengamen? Jadi gini, dalam mengerjakan ibadah akhi dan ukhti, yang kelihatan di depan mata, apa yang sedang kelihatan itu yang segera dilakukan. Ada fakir miskin, ada fakir yang lagi minta. Jangan setan bisikin kita, mungkin ada yang lebih susah di depan. Itu urusan nanti itu. Sekarang yang ini nih, lagi kelihatan kasih sekarang. Nanti ketemu lagi sana sedekah lagi. Kalau secara kebetulan memang bersamaan, ada pengamen dan ada pengemis, dan kita memang melihat yang lebih penting adalah memberi kepada pengemis misalnya, maka boleh-boleh saja kalau bersamaan ya. Tapi kalau enggak, siapapun yang ada di depan kita maka berikan langsung. Insya Allah mudah-mudahan itu ya sudah dicatat pahala Allah SWT. Mengenai menabung untuk umroh dan pembiayaan umroh di bank syariah, berangkat dulu lalu selesai umroh mencicil biaya tersebut, apakah diperbolehkan? Kalau memang tidak tambah apa-apa, tidak ada biaya di situ, artinya dia membantu Anda untuk itu, insya Allah nggak apa-apa, gitu kan? Yang saya tahu sistem yang dipakai itu, yang saya tahu ya, kalau bank syariah akan kerjasama dengan travel haji umroh, mereka meminta diskon. Misal harga umroh itu $1.500 Amerika, maka kalau kita normal berangkat $1.500 memang bayarnya, nggak ada potongan sama sekali. Memang sudah begitu standar harga. Tapi karena perbankan syariah datang kepada travel mengatakan saya bisa mendatangkan 100 jemaah. Kemudian saya minta diskon, dikasih nggak? Baik, per orang saya kasih $100 misalnya. Maka perbankan ini mempermudah orang supaya bisa berangkat, nasabah-nasabahnya itu mereka tawarkan cicilan 12 bulan misalnya. Dengan cara tetap $1.500. Allahu a'lam, setahu saya tidak ada celah salah di sini. Boleh-boleh saja. Dia mempermudah orang untuk ibadah. Itu setahu saya tidak ada masalah insyaallah.